Selanjutnya saya akan membahas company profil perusahaan PT Bank BRI. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BBRI atau BRI merupakan bank komersial tertua di Indonesia. Didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. Bank BRI mengukir sejarah besar pada tahun 2016, tepatnya tanggal 9 Juni 2016. Bank BRI meluncurkan satelit bernama BRISat yang menjadi Bank BRI sebagai bank pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelitnya sendiri. Bank BRI telah menerima beberapa penghargaan, salah satunya pada tahun 2022 Bank BRI meraih penghargaan dari Asian Money sebagai bank terbaik dalam penerapan ESG dan keberagaman yang inklusif. Penawaran umum Bank BRI jatuh pada tanggal 10 November 2003 dengan penawaran awal saham Bank BRI yaitu Rp875 per lembar saham. Dengan saham penawaran 4.764.705 lembar. Sehingga dengan total saham terdaftar 11.647.057.950 lembar. Selanjutnya company profile PT Bank BTN. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dengan kode saham BBTN didirikan pada tanggal 9 Februari 1950 dengan nama Bank Tabungan Pos. Kantor pusat Bank BTN berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 1 Jakarta Pusat. Bank BTN memiliki 108 kantor cabang termasuk 29 kantor cabang syariah, 401 cabang pembantu termasuk 61 kantor cabang pembantu syariah, 210 kantor kas termasuk 7 kantor kas syariah, dan 2.989 SOPP. Sistem online payment point atau kantor pos online. Pemegang saham, pengendali, dan pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Tabungan Negara Persero Tbk adalah negara Republik Indonesia dengan memiliki satu saham preferen saham seri A dwi warna dan 60% di saham seri B. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN meraih penghargaan sebagai Best Asian Transformation Bank tahun 2022 di ajang Euromoney Awards of Excellence 2012. Penawaran umum Bank BTN jatuh pada tanggal 17 Desember 2009 dengan penawaran awal saham Bank BTN Rp1.535 per lembar saham dengan saham penawaran 2.360.057 lembar. Sehingga dengan total saham dapat terdaftar 8.714.057 lembar. Selanjutnya saya akan menjelaskan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan dengan metode DCF atau Discount Cash Flow. Metode DCF terdiri dari 10 tahapan. Yang pertama yaitu memperoleh data dividen, EPS, dan PER, valuasi saham BBRI dan BBTN. Untuk data DPS dan EPS dapat diperoleh melalui annual report perusahaan terkait, sedangkan price atau harga dapat dilihat melalui website duniainvestasi.com. Untuk data PER dapat diperoleh dari hasil price dibagi dengan EPS. Saham dengan kode BBRI pada tahun 2022 tidak membagikan DPS. Saham dengan kode BBTN pada tahun 2021 tidak membagikan DPS. Tahap yang kedua yaitu menghitung rata-rata DPR dan EPS growth. DPR diperoleh dari DPS dibagi dengan EPS. Tahap yang ketiga yaitu menghitung EV, EPS, dan EPS growth untuk 10 tahun ke depan. EPS T-1 tahun 2023 diperoleh dari EPS tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Cara menghitung EV EPS yaitu dengan mengalihkan EPS T-1 dikali PV1 ditambah G.
G yaitu growth yang sudah dihitung pada tahap kedua. Tahap yang keempat yaitu menghitung akumulasi dividen untuk 10 tahun ke depan. EVI dividen diperoleh dari EVI EPS yang telah dihitung pada tahap ketiga dikalikan dengan DPR yang telah dihitung pada tahap kedua. Saham dengan kode BBRI memperoleh total dividen sebesar 8.117,89, sedangkan saham dengan kode BBTN memperoleh total dividen sebesar 34,90. Tahap kelima yaitu menghitung future value harga saham dengan cara mengalihkan EVI EPS yang telah dihitung pada tahap ketiga dikalikan dengan PER law 5 tahun terakhir yang telah dihitung pada tahap pertama. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode DCF, estimasi harga saham sebelum dividen pada tahun 2032 dengan kode saham BBRI akan diperdagangkan sebesar 17.798,81. Untuk kode saham BBTN akan diperdagangkan dengan harga 1.869,62. Tahap ke-6 yaitu menghitung future value total dengan cara menambah EVI price yang telah dihitung pada tahap kelima ditambah dengan dividen yang telah dihitung pada tahap keempat. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode DCF, estimasi harga saham setelah dividen untuk perusahaan BBRI pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar 25.916,70. Untuk perusahaan BBTN pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar 1.904,52. Tahap yang ketujuh, menghitung tingkat imbal hasil atau diskonto. Tingkat imbal hasil diperoleh melalui risk-free rate ditambah dengan risk premium. Risk-free rate dapat diakses melalui website p.co.id, sedangkan risk premium dapat diakses melalui ID Risk Premia. Tingkat risk premium berlaku di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 2,59%, sedangkan yield obligasi pemerintah atau risk-free rate dengan tenor 10 tahun sebesar 7,59%. Sehingga jumlah tingkat imbal hasil sebesar 0,1018. Tahap ke-8 yaitu menghitung PV atau harga wajar saham dengan cara membagi future value yang telah dihitung pada tahap ke-6 dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N. R merupakan tingkat imbal hasil atau diskonto yang telah dihitung pada tahap ke-7. Saham dengan kode BBRI memperoleh harga wajar saham sebesar 23.522,14. Sedangkan harga pasar saat ini sebesar 4.490. Saham BBRI mengalami overvalue. Sedangkan saham BBTN memperoleh harga wajar saham sebesar 724,15. Harga pasar saham BBTN saat ini sebesar 1.485. Saham BBTN mengalami undervalue. Tahap ke-9, menghitung margin of safety. Rumus menghitung margin of safety, nilai intrinsic value dikurangi dengan harga saham saat ini dibagi dengan nilai intrinsic value dikali 100. Saham dengan kode BBRI memperoleh margin of safety sebesar 81%. Saham dengan kode BBTN memperoleh margin of safety sebesar negatif 105%. Tahap ke-10 mengcompare laporan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan kode saham BBRI memiliki DPR sebesar 4,7 kali. Perusahaan dengan kode saham BBTN memiliki DPR sebesar 18 kali. Batas maksimum DPR sektor banking 6 kali. Perusahaan dengan kode saham BBRI memiliki ROE 17,60%.
Perusahaan dengan kode saham BBTN memiliki ROE 14,04%. ROE di atas 10% menggambarkan perusahaan semakin efisien untuk menghasilkan laba. Perusahaan dengan kode saham BBRI memiliki aset sebesar 1.684 triliun. Perusahaan dengan kode saham BBTN memiliki aset sebesar 389 triliun. Perusahaan dengan kode saham BBRI memiliki liabilitas sebesar 1.384 triliun. Perusahaan dengan kode saham BBTN memiliki aset sebesar 367 triliun. Perusahaan dengan kode saham BBRI memiliki MOS sebesar 81%. Perusahaan dengan kode saham BBTN memiliki MOS sebesar negatif 105%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan kode saham BBRI memiliki DPR terendah, ROE yang tinggi, aset yang tinggi, liabilitas yang rendah daripada aset yang dimiliki, MOS yang tinggi, sehingga keputusan investasinya yaitu layak untuk dilakukan investasi pada perusahaan dengan kode saham BBRI.